Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Sapat, dilahirkan di tahun 1857 Masehi di Desa Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Tuan Guru Sapat dilahirkan di akhir masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsik Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidillah. Ayah beliau adalah Syekh Muhammad Afif, atau yang lebih dikenal dengan Datu Landak, bin Anang Mahmud bin Haji Jamaluddin bin Kiai Pasunda bin Pardi, atau Pangeran Diponegoro. Sedangkan ibunya adalah Syafura binti Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagatan bin Mufti Haji Muhammad As'ad, putra Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika beliau berusia 3 bulan, ibunya meninggal dunia, dan kemudian diasuh oleh saudari ibunya yang bernama Saidah. Di dalam asuhan bibinya dan juga nenek kakeknya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Lamak, kakeknya ini meninggal ketika usianya baru sekitar 1 tahun. Dan mulai saat itu hingga dewasa, beliau diasuh oleh neneknya yang bernama Ummu Salamah. Neneknya ini adalah seorang perempuan yang solehah, yang berilmu pengetahuan dan suka beribadah. Maka beliau dididik serta diajari membaca Al-Quran. Kemudian setelah dewasa, barulah beliau disuruh belajar ilmu agama ke Dalam Pagar Martapura. Setelah sekian lama belajar, maka beliau berkeinginan menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah. Menurut riwayat, sebelum beliau pergi ke Tanah Suci Mekah, beliau sempat berdagang emas, perak, dan permata hingga keluar daerah, bahkan sampai ke Pulau Bangka, Sumatera Selatan, dan ke Padang, Sumatera Barat. Setelah dirasa cukup, beliau kemudian melaksanakan cita-cita beliau, yaitu menuntut ilmu ke Tanah Suci dengan izin dari orang tua dan keluarganya. Pada akhirnya, tahun 1887 Masehi, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Di antara guru-guru beliau di Mekah adalah Syed Bakri Syatta, Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Said Basil, Syekh Nawawi Al-Batani. Beliau bermukim di Mekah sekitar 7 tahun. 5 tahun belajar ilmu agama, dan 2 tahunnya beliau mengajar di Masjidil Haram. Dan pada waktu di sana, salah satu gurunya menambahkan nama di belakang dengan Asy-Siddiq. Dalam salah satu riwayat, beliau pulang ke kampung pada tahun 1894 Masehi setelah mendapatkan izin dari guru-guru beliau. Dan setelah setahun beliau berada di Martapura, Kalimantan Selatan, beliau pindah ke Sumatera bersama keluarganya. Indragiri,
adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Riau, Sumatera. Disinilah beliau memilih tinggal di sebuah kampung yang bernama Sapat. Di kampung ini, beliau membuka lahan pertanian dan perkebunan serta membuat irigasi untuk pengairan sawah-sawah. Dengan demikian, banyaklah orang-orang berpindah ke kampung ini dan akhirnya ramailah kampung ini. Hingga pada suatu hari, datanglah utusan dari istana kerajaan negeri Indragiri menemuinya untuk menyampaikan undangan dari Sultan Mahmud Syah. Supaya beliau berkunjung ke istana, Sultan meminta beliau supaya mau menjadi mufti kerajaan Indragiri karena keluasan ilmu beliau. Setelah Sultan memohon dengan berdasarkan kepentingan umat, akhirnya beliau menyetujuinya. Beliau sempat pula mengarang berbagai macam kitab seperti kitab tauhid, fikih, tasawuf, serta kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan agama. Setelah sekian lama beliau bermukim di Sapat Indragiri, maka terakhir kali ia datang ke Mertapura untuk ziarah ke makam datunya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Tak berapa lama setelah kembali ke Sapat Indragiri, beliau pun jatuh sakit. Maka pada hari Senin tanggal 4 Sya'ban 1356 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Maret 1939 Masehi, akhirnya beliau menutup usia dalam umur 82 tahun. Jasadnya sendiri dimakamkan di kampung Hidayat Sapat Indragiri. Kepergian beliau ke hadirat Sang Khalik membawa amal bakti yang tak ternilai harganya. Karena di masa hidupnya yang hanya menuntut ilmu dan beribadah serta mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan orang-orang soleh di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.